Hai kawan-kawan semua, gimana nih perasaan kalian? Sebentar lagi tahun udah mau berganti. Bentar lagi kita nggak di 2023 lagi. Kita bakalan bertemu dengan tahun baru yang otomatis kita akan menjadikan tahun 2023 sebagai masa lalu. Ya, masa lalu. Kalian ada yang berat meninggalkan 2023. Ada juga yang biasa aja. Ada juga yang senang dan ada juga yang sedih. Pertama, rasa berat hati. Mungkin untuk kalian yang berat hati meninggalkan tahun 2023, nggak tahu kenapa kalian berat, tapi mungkin di tahun 2023 ada kenangan dari seseorang yang spesial buat kalian. Tapi itu hanya tinggal kenangan, karena kebersamaan kalian hanya terjadi di tahun 2023. Terus ada juga yang merasa senang. Rasa senang mungkin dalam hal ketika harapan di awal tahun lalu, ya dia berhasil mencapai harapan itu, sehingga dia meninggalkan tahun 2023 dengan rasa senang. Ada juga yang meninggalkan tahun 2023 dengan rasa sedih. Sama seperti tadi, rasa berat dan rasa sedih itu hampir sama. Mungkin faktor sedihnya bisa karena harapan dan keinginan mereka tidak terwujud. Lalu ada juga rasa biasa aja, kayak ya sudah, setiap tahun aku seperti ini dan akan selalu seperti ini. Ya paling berubah-ubah dikit. Itulah sedikit beberapa perasaan yang mungkin orang rasakan ketika di akhir tahun seperti ini. Sebenarnya bukan mana perasaan yang benar atau mana perasaan yang seharusnya kita rasakan, karena setiap orang punya kenangan berharga yang berbeda di tahun 2023. Ada yang seperti itu saja. Ada juga yang melewati masa sedih. Ada juga yang melewati masa-masa ketika dia tidak bersama orang yang dia cintai lagi. Lebih tepatnya adalah kita itu mencari hal baru ketika di tahun baru. Cari harapan baru, cari experience baru, dan mencari apa yang akan kita lakukan di tahun yang baru. Kita bukanlah orang yang sempurna, dan kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kadang ada orang yang merasa bahwa setiap tahun aku selalu gagal, aku selalu tidak bisa. Tapi apakah benar kita selalu gagal? Apakah benar kita tidak punya keberhasilan sama sekali yang kita capai? Coba deh kita renungin baik-baik. Kalian bayangin, di awal tahun 2023 yang lalu, kalian itu orang yang seperti apa? Contoh, di awal tahun 2023 lalu, aku itu adalah pribadi yang masih cukup sulit untuk mengenal dengan lingkungan. Aku adalah orang yang tertutup sekali waktu SMP. Jadi cukup sulit ketika aku bertemu dengan lingkungan baru. Nah, di tahun 2023 itu aku sudah punya teman. Tapi aku masih punya rasa seperti ya ingin sendiri saja. Aku ingin sendiri, aku tidak mau beramai-ramai. Karena jika beramai-ramai itu aku merasa seperti
aku itu selalu dikucilkan, aku selalu ya seperti tidak dianggap. Tapi aku menggambarkan perasaanku dalam gambarku dulu yang aku post di tanggal 2 Januari itu. Aku bilang pada diriku, enggak Anissa, kamu harus sabar, kamu harus ikhtiar, kamu bisa kok, kamu harus semangat. Jangan bertahan dalam posisi kenyamanan kamu saja. Cobalah untuk mencari hal baru. Cobalah untuk berubah menjadi diri yang lebih baik. Jangan hanya stuck di situ saja. Karena kalau kamu hanya stuck, itu artinya kamu tidak ingin dirimu maju. Tapi kamu bisa lakukan semua itu dengan tetap menjadi dirimu sendiri. Itulah yang aku katakan. Aku mengatakan pada diriku dengan penuh keyakinan dan aku menggambarkannya. Itulah yang aku posting. Nah, di situ awal tahun dulu aku berusaha masuk organisasi, aku berusaha on point dalam eskul, aku berusaha yang terbaik untuk setiap hal yang kulakukan. Tapi memang tidak bisa kupungkiri, rasa selalu disalahkan, rasa selalu dikucilkan, itu selalu menerpa diriku. Tak pernah hilang rasa itu. Dari aku SMP hingga sekarang tetap ada. Dan mungkin sedikit mengembalikan ingatanku tentang ketika dulu aku pernah dibully dan pernah berada di fase yang gak mengenakan dan benar-benar sangat tidak mengenakan. Tapi aku kembali mengingat tujuanku untuk berikhtiar dan untuk semangat memperbaiki diriku. And finally, di akhir tahun ini, aku merasa aku punya perubahan. Tetapi perubahan ini tidak mengubah karakterku. Aku tetaplah aku tetaplah Anissa Rahmawati yang dulu. Tidak pernah ada perubahan yang ingin aku ubah tentang jati diriku. Aku adalah sosok yang selalu ingin membuat orang tertawa. Dan itu selalu aku lakukan. Tak pernah aku berpikir, kamu gak boleh kayak gitu, kamu jangan terlalu baik. Enggak, aku tetap berada di versi diriku. Inilah aku. Tak pernah aku ingin mengubah jati diriku, tapi aku mengubah diriku menjadi ke arah yang lebih baik. Yaitu aku sudah mulai berani untuk terbuka dengan lingkungan sekitar. Aku sudah, yang tadinya aku canggung ketika di organisasi, aku mulai terbuka dengan mereka. Eskul, hal yang paling tidak pernah aku sangka adalah aku menjadi ketua eskul. Itu adalah hal yang banyak orang yang meragukanku, banyak orang yang tidak percaya. Aku memang tidak percaya awalnya, tapi kembali lagi aku mengingat bahwa aku itu bisa. Aku tidak perlu memperdulikan apa kata orang, karena aku adalah aku. Dan jati diri yang selama ini kupertahankan pasti bisa untuk membangun eskul itu. Pasti bisa. Dan itulah yang berusaha aku buktikan. Entahlah tentang pendapat orang, tapi itulah yang ingin ku maksudkan dengan kalian. Kita tidak perlu menjadi sosok yang sempurna. Kita juga tidak perlu menjadi orang yang berbeda. Karena kalau kita mencari sesuatu yang berbeda, itu akan jauh dari jati diri kita. Karena jati diri sebenarnya kita yang telah diciptakan oleh Allah, itu adalah jati diri yang sebenar-benarnya dalam diri kita. Kita itu sudah versi terbaik sejak diciptakan. Kita hanya perlu terus mengembangkan pikiran, mengubah mindset ke arah yang lebih baik, dan juga mengubah karakter sifat ke arah yang lebih baik.
Jika memang mungkin ada karakter kita yang kurang baik, nah itu yang harus diubah. Tapi tetap dalam versi diri kalian. Versi diri kalian itulah yang perlu kalian cari. Jangan mencari hal baru kalau hal lama itu sudah terbaik. Karena kalian mencari yang baru tidak cocok, mencari lagi yang baru. Lalu kalian ini sebenarnya seperti apa? Itulah yang tidak pernah kita bisa temukan kalau kita terus mencari sesuatu yang baru. Kita harus tetap bertahan menjadi diri kita. Jangan menjadi orang lain. Biarkanlah orang ingin berkata apa. Aku juga selalu dibilang kok, kamu itu terlalu baik, kamu itu bodoh amat sih, mau-maunya diperdaya sama dia. Aku tahu orang yang memanfaatkanku, aku tahu mereka mendekatiku dengan tujuan dan maksud terselubung. Tapi aku tak pernah menjauhi mereka. Aku gak pernah kayak gak usah lah temenan sama dia. No, aku tetap berteman dengan dia, berteman baik, karena aku merasa itu tujuannya. Tapi tujuanku berbeda dengan tujuannya. Tujuanku hanyalah ingin membantu. Jikalau aku bisa membantu, jikalau aku tidak bisa, aku akan menolak. Bukan berarti aku tidak bisa menolak sesuatu. Aku bisa menolak. Tapi selagi aku bisa, aku pasti bantu. Dan aku bukan ingin menjadi orang yang paling baik, tapi itulah diriku, itulah versi diriku. Dari dulu hingga sekarang. Orang yang sudah mengenalku sejak dahulu hingga sekarang pasti merasakan bahwa aku tidak pernah berubah. Dan selamanya aku tidak akan pernah berubah, karena aku mempertahankan versi diriku yang sekarang. Mungkin ada orang yang tidak suka dengan versiku, tapi ya tidak masalah. Itu adalah aku. Jika mereka tidak suka, tidak apa-apa, karena itu pendapat mereka, dan setiap orang berhak punya pendapat. Pada intinya, untuk tahun 2024, kita harus punya harapan baru, semangat baru, dan juga strategi baru untuk bagaimana cara kita memandang diri kita dan cara kita untuk memperbaiki diri kita ke arah yang lebih baik, tapi tetap dalam versi kita. Kita nggak perlu untuk dapat piala atau piagam untuk menandakan kita berhasil dalam mencapai tujuan. Karena tujuan hidup itu yang paling indah adalah prosesnya, bukan hasil akhirnya. Ketika kita lomba, hal yang paling indah adalah ketika kita proses latihan, proses kita untuk bisa menang, bukan ketika kita menang. Ketika kita menang, kita dapat piala, pulang, sudah. Tidak ada hal yang sespesial prosesnya. Itulah kenapa kita harus selalu menghargai proses. Proses ketika kalian berkembang, itu adalah yang terbaik. Kalau kalian di tahun ini belum ranking 1, ranking kalian turun, it's okay. Proses kalian untuk mencapai itulah yang terbaik, bukan hasilnya. Jangan pedulikan orang yang berbicara ina itu. Kalian akan pusing sendiri. Pikirkan saja, oh ya prosesnya. Aku senang ketika belajar. Aku senang ketika menulis. Dan ketika aku sedang belajar, aku mendapatkan sesuatu pandangan baru. Aku mendapatkan hal-hal baru. Dan itulah kalian. Itulah jati diri sebenarnya kalian. Untuk mengenal jati diri kalian sebenarnya adalah, lihatlah dalam proses kehidupan kalian. Jangan lihat hasil akhirnya. Hasil akhir adalah ia tidak menang atau kalah. Tapi proses itu punya banyak rasa, punya banyak experience, dan punya banyak kenangan. Waktu tidak pernah bisa kita ulang. Itu sebabnya hargailah proses yang telah kalian lalui dan
nikmatilah waktu berharga yang akan kalian lalui di tahun 2024. Jika memang di tahun 2023 banyak kenangan pahit, maka jadikanlah kenangan pahit ini sebagai bumbu dalam proses kehidupan kalian. Karena setiap hal harus punya rasa pahit, manis, dan juga rasa-rasa lainnya. Inilah kehidupan. Variasinya, variabelnya luas. Mungkin pandanganku berbeda dengan pandanganmu. It's okay, aku menghargai itu. Tapi ini adalah pandanganku. Kalian tidak perlu percaya. Kalian tidak perlu terlalu mengindahkan perkataanku. Ini hanyalah sebagai bentuk semangat dan semoga menginspirasi kalian untuk yang lagi galau, yang lagi bingung di tahun 2024 mengapain. Jangan bingung, mulailah perlahan. Aku pun bukanlah orang yang selalu menyiapkan hal baru setiap tahun. Tidak, aku hanya menyiapkan diri untuk menghadapi tahun ke depannya. Menyiapkan diri untuk menghadapi pahit, manis, asam, gurih, pedas, dan semua rasa dari kehidupan. Ya, itu saja dari aku. Semoga cerita aku dan panjang kali lebar aku, pandangan aku bisa menginspirasi. Kalau tidak setuju, tidak apa-apa. Itu hak kalian. Ini adalah inspirasi dariku. Semoga membantu dan sampai jumpa di tahun 2024. Untuk diri kamu yang di tahun 2023, semangat dan kamu hebat telah berjuang sampai di titik ini. Semoga di tahun 2024 perjuangan kamu jadi jauh lebih baik dan aku ingin lihat versi diri kamu yang sebenarnya. Jangan pernah mengubah diri kamu untuk orang lain. Ubahlah kepribadianmu. Ubahlah hal-hal buruk atau hal-hal yang menurutmu kurang baik jika kau teruskan. Tinggalkan hal buruk, lakukan dan teruskan hal baik. Menurutmu, jangan menurut orang lain. Oke, selamat tinggal and see you di tahun 2024 bersama aku lagi. Bye-bye.